Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suluk Nurani, sebuah ruang kecil untuk kita menenangkan hati dan merenungi perjalanan hidup dengan lebih dalam. Jika malam ini atau hari ini kamu menemukan video ini, mungkin bukan sekadar kebetulan. Mungkin ada pesan lembut yang ingin Allah sampaikan kepadamu melalui kisah yang akan kita dengarkan bersama. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati, memberi ketenangan, dan menambah keimanan kita kepadanya. Sebelum kita mulai, dukung channel Suluk Nurani dengan menekan tombol subscribe, like, dan tuliskan juga di kolom komentar apa yang kamu rasakan setelah mendengarkan kisah ini. Karena mungkin ceritamu juga bisa menguatkan hati orang lain yang sedang mencari cahaya dalam hidupnya. Ada satu pengalaman dalam hidup yang hampir semua orang pernah rasakan. Sebuah rencana yang sudah hampir terjadi, tetapi tiba-tiba batal di detik terakhir. Kamu mungkin pernah mengalaminya. Kamu sudah bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Pakaian sudah dipakai, barang sudah disiapkan, bahkan kamu sudah hampir keluar rumah. Namun entah kenapa sesuatu terjadi. Kendaraan tiba-tiba bermasalah. Seseorang meneleponmu sehingga kamu harus menunda. Atau tubuhmu tiba-tiba terasa tidak enak sehingga kamu memutuskan untuk tetap di rumah. Saat itu mungkin kamu hanya menghela napas dan merasa kesal. Dalam pikiranmu hanya ada satu hal, rencanamu gagal. Pada saat seperti itu, kebanyakan dari kita tidak terlalu memikirkannya. Kita menganggapnya hanya perubahan kecil, hanya kebetulan biasa yang memang sering terjadi dalam kehidupan. Kita melanjutkan hari seperti biasa tanpa benar-benar merenungkan maknanya. Karena yang terlihat oleh mata kita saat itu hanyalah sebuah rencana yang tidak berjalan sesuai keinginan. Namun hidup seringkali memperlihatkan maknanya setelah waktu berlalu. Beberapa hari kemudian, atau mungkin beberapa minggu setelahnya, kamu mulai mendengar sesuatu yang membuatmu terdiam. Ternyata di tempat yang hampir kamu datangi itu terjadi masalah. Ternyata orang yang hampir kamu temui justru membawa banyak orang lain ke dalam kesulitan. Ternyata keputusan yang hampir kamu ambil membuat orang lain menyesal. Dan di titik itu tiba-tiba muncul satu kalimat yang terasa sederhana, namun membuat hati bergetar. Aku hampir saja ada di sana. Kalimat itu mungkin terdengar ringan, tetapi jika kamu benar-benar memikirkannya, ada rasa yang aneh di dalam dada. Karena kamu mulai menyadari bahwa hidupmu bisa saja berjalan sangat berbeda jika satu detik kecil waktu itu tidak berubah. Kadang kita berpikir bahwa hidup hanya berubah karena keputusan besar. Padahal seringkali hidup berbelok karena hal yang sangat kecil. Sebuah pesan yang datang di waktu yang tidak terduga. Sebuah perasaan ragu yang tiba-tiba muncul. Atau sebuah kejadian kecil yang membuat langkah kita tertunda. Hal-hal kecil seperti itu sering kita anggap sebagai gangguan. Sesuatu yang menghambat rencana kita. Padahal bisa jadi disitulah Allah sedang menjaga kita dengan cara yang sangat sunyi. Allah tidak selalu menolong dengan peristiwa besar yang terlihat jelas oleh semua orang. Kadang, pertolongan itu datang melalui perubahan kecil yang hampir tidak kita sadari. Bayangkan sejenak, berapa banyak masalah yang mungkin tidak pernah terjadi dalam hidupmu hanya karena satu rencana kecil tiba-tiba berubah. Berapa banyak luka yang mungkin tidak pernah kamu alami hanya karena satu pertemuan tidak jadi terjadi. Berapa banyak kesalahan besar yang mungkin tidak pernah kamu lakukan hanya karena sesuatu membuatmu berhenti sejenak. Kita tidak pernah benar-benar tahu jawabannya. Karena seringkali Allah melindungi kita dari sesuatu yang bahkan tidak pernah kita lihat. Tidak ada suara dari langit yang memberitahu kita. Tidak ada tanda besar yang membuat semua orang menyadarinya. Kadang hanya ada keterlambatan kecil, perubahan rencana, atau kejadian sederhana yang membuat jalan hidup kita sedikit berbelok. Dan justru belokan kecil itulah yang mungkin menjauhkan kita dari sesuatu yang sangat besar. Ada orang yang baru memahami hal ini setelah bertahun-tahun kemudian. Ketika mereka melihat kembali perjalanan hidupnya, mereka mulai mengingat banyak momen aneh. Momen ketika sesuatu hampir saja terjadi, tetapi tidak jadi. Ketika mereka menghubungkan semua itu, perlahan mereka mulai melihat pola yang sama. Bahwa ada banyak kejadian yang dulu terlihat seperti kebetulan, padahal mungkin sebenarnya itu adalah penjagaan dari Allah. Karena Allah mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Dan seringkali Allah menjaga hambanya, bahkan ketika hambanya sendiri tidak sadar bahwa ia sedang menuju sebuah masalah. Kesadaran seperti ini
biasanya membuat hati menjadi lebih lembut. Rasa syukur tidak hanya datang dari keberhasilan yang kita capai, tetapi juga dari hal-hal yang tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Dari masalah yang tidak jadi datang, dari kesalahan yang tidak jadi dilakukan, dari jalan yang tidak jadi kita tempuh. Mungkin hari ini kamu juga teringat pada sebuah kejadian dalam hidupmu, sebuah rencana yang dulu gagal, sebuah langkah yang dulu tertunda, atau sebuah tempat yang dulu tidak jadi kamu datangi. Saat itu mungkin kamu merasa kecewa. Namun jika hari ini kamu melihatnya kembali dengan hati yang lebih tenang, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu, bahwa kegagalan kecil itu mungkin sebenarnya adalah perlindungan yang besar. Dan jika kamu pernah mengalami hal seperti itu, mungkin itu bukan sekadar kebetulan. Mungkin itu adalah salah satu cara Allah berkata dengan sangat lembut kepada hambanya, "Aku menjagamu bahkan ketika kamu tidak menyadarinya." Namun menariknya, isyarat dari Allah tidak selalu datang melalui kejadian seperti ini. Kadang Allah memberi tanda dengan cara yang lebih halus lagi, bukan melalui perubahan rencana yang tiba-tiba, tetapi melalui pesan yang terus muncul di sekitar kita. Pesan yang datang dari tempat yang berbeda, tetapi membawa makna yang sama. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengetuk hati kita perlahan-lahan. Ada satu pengalaman lain yang mungkin pernah kamu rasakan dalam hidup. Sebuah pesan yang seolah-olah terus muncul di sekitarmu. Datang dari tempat yang berbeda, namun membawa makna yang hampir sama. Pada awalnya kamu tidak terlalu memikirkannya. Kamu menganggapnya hanya kebetulan biasa. Tetapi semakin lama pesan itu terasa semakin dekat dengan apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Biasanya hal ini terjadi ketika seseorang sedang memikirkan sesuatu yang berat. Mungkin sebuah keputusan yang sulit diambil. Mungkin kesalahan masa lalu yang masih menghantui pikiran. Atau mungkin sebuah jalan hidup yang membuat hati merasa bingung, harus melangkah kemana. Pikiran itu terus berputar di dalam kepala. Saat bekerja kamu memikirkannya, saat sendiri pikiran itu muncul lagi. Bahkan ketika mencoba beristirahat, pertanyaan yang sama masih terasa di dalam hati. Lalu tanpa kamu rencanakan sesuatu, mulai terjadi. Kamu sedang menonton sebuah video, mendengarkan ceramah, atau membaca sesuatu di ponselmu. Tiba-tiba ada satu kalimat yang terasa sangat dekat dengan keadaanmu. Begitu dekat sampai kamu sempat terdiam beberapa detik. Di dalam hati muncul satu pertanyaan kecil. Kenapa rasanya seperti sedang membicarakan hidupku? Namun biasanya kita mencoba mengabaikan perasaan itu. Kita berkata kepada diri sendiri bahwa itu hanya kebetulan. Isi video atau ceramah itu mungkin memang umum dan bisa cocok dengan siapa saja. Kita mencoba melanjutkan hari tanpa terlalu memikirkan pesan yang baru saja kita dengar. Beberapa hari kemudian, kejadian yang hampir sama muncul lagi. Kamu mendengar seseorang berbicara tentang topik yang mirip. Mungkin kalimatnya berbeda, mungkin ceritanya juga tidak sama, tetapi maknanya terasa sangat mirip dengan pesan yang pernah kamu dengar sebelumnya. Di titik itu, biasanya hati mulai merasa sedikit aneh. Namun kita masih mencoba menenangkan diri dengan mengatakan bahwa ini hanya kebetulan yang terjadi 2 kali. Tetapi terkadang pesan itu tidak berhenti sampai di sana. Beberapa waktu kemudian, kamu membaca sebuah tulisan pendek. Bisa saja sebuah kutipan, sebuah ayat, atau sebuah kalimat sederhana yang tiba-tiba muncul di layar ponselmu. Dan sekali lagi kalimat itu terasa seperti menjawab sesuatu yang selama ini kamu simpan di dalam hati. Di momen seperti itu, biasanya seseorang mulai terdiam lebih lama. Ada satu pertanyaan yang perlahan muncul dari dalam hati. Kenapa pesan ini muncul berkali-kali? Kenapa kalimat yang mirip datang dari tempat yang berbeda? Dan kenapa semuanya muncul tepat ketika aku sedang memikirkan hal ini? Di titik itulah sebagian orang mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Mungkin ini bukan sekadar kebetulan. Mungkin ada pesan yang sedang Allah sampaikan dengan cara yang sangat lembut. Karena Allah mengetahui satu hal tentang manusia. Hati manusia sering tidak langsung berubah hanya karena satu nasihat. Kadang kita membutuhkan pengingat berkali-kali sebelum benar-benar menyadari maknanya. Di dalam Al-Quran, Allah juga mengingatkan bahwa berbagai perumpamaan dijelaskan berulang kali agar manusia mau mengambil pelajaran. Kata berulang kali memiliki makna yang sangat dalam, karena manusia sering mendengar sesuatu tanpa benar-benar memahaminya. Pesan pertama hanya lewat di telinga, pesan kedua mulai masuk ke dalam pikiran, namun pesan yang datang berkali-kali akhirnya bisa menyentuh hati. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah sering menghadirkan pengingat dengan cara seperti ini, melalui kalimat yang kita dengar dari orang lain, melalui tulisan yang kita baca tanpa sengaja, melalui ayat yang tiba-tiba terasa sangat dekat dengan kehidupan kita.
Semua itu perlahan-lahan, seperti mengetuk pintu hati. Ada saat ketika seseorang tidak lagi bisa menganggap semua itu sebagai kebetulan, karena terlalu banyak pesan yang datang dengan makna yang sama. Di momen itu biasanya hati mulai terasa lebih lembut. Kita mulai merasa bahwa mungkin selama ini Allah sedang memanggil kita kembali dengan cara yang sangat halus. Mungkin beberapa waktu terakhir kamu juga merasakan hal seperti itu. Ada pesan yang terus muncul di sekitarmu tentang memperbaiki hidup, tentang kembali lebih dekat kepada Allah, tentang meninggalkan sesuatu yang sebenarnya sudah lama membuat hati tidak tenang. Setiap kali kamu mendengar pesan itu, ada bagian kecil di dalam dirimu yang terasa tersentuh. Jika kamu pernah merasakan pengalaman seperti ini, mungkin itu bukan sekadar kebetulan. Mungkin itu adalah salah satu cara Allah berkata dengan lembut kepada hambanya, bahwa pintu untuk kembali selalu terbuka. Namun isyarat dari Allah tidak selalu datang melalui pesan yang kita dengar dari luar. Ada tanda yang bahkan lebih halus dari semua itu. Tanda yang tidak datang dari kata-kata orang lain, tetapi muncul dari dalam diri kita sendiri. Sebuah perasaan kecil yang tiba-tiba hadir di dalam hati ketika kita sedang berada di sebuah pilihan hidup. Dalam perjalanan hidup, ada satu jenis pengalaman yang sering terjadi, tetapi jarang benar-benar kita perhatikan. Sebuah kesempatan datang ke dalam hidup kita, dan secara logika, semuanya terlihat sangat baik. Kesempatan itu mungkin sudah lama kita tunggu. Bisa berupa pekerjaan baru, hubungan baru, atau sebuah tawaran yang terlihat sangat menguntungkan. Semua orang di sekitar kita mengatakan hal yang sama. Ini kesempatan bagus, jangan sampai kamu melewatkannya. Secara logika, memang tidak ada yang terlihat salah. Perhitungannya masuk akal, manfaatnya terlihat jelas. Bahkan mungkin banyak orang berharap berada di posisi yang sama dengan kita. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang terasa berbeda di dalam hati. Ada perasaan kecil yang sulit dijelaskan. Hati terasa tidak benar-benar tenang. Perasaan itu tidak selalu datang dengan cara yang jelas. Kadang hanya berupa kegelisahan yang sangat halus, tidak terlalu kuat, tetapi cukup terasa. Seolah ada bagian kecil dalam diri kita yang terus berkata pelan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Masalahnya, kita sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya salah. Di saat seperti ini, manusia sering berada di persimpangan. Di satu sisi, logika mengatakan bahwa kesempatan itu terlalu baik untuk dilewatkan. Di sisi lain, hati memberikan sinyal yang berbeda. Namun karena kita terbiasa mempercayai perhitungan dunia, seringkali kita mencoba mengabaikan suara kecil dari dalam hati. Kita mulai meyakinkan diri sendiri bahwa perasaan itu hanya rasa takut biasa. Kita berkata kepada diri sendiri bahwa kita hanya terlalu banyak berpikir. Kita mencoba menenangkan pikiran dengan berbagai alasan. Tetapi anehnya, semakin kita mencoba mengabaikannya, perasaan itu tetap ada. Ia tidak berteriak, tetapi tetap hadir dengan tenang di dalam hati. Disitulah sebenarnya seringkali Allah sedang memberikan isyarat yang sangat halus. Allah tidak selalu menghentikan langkah seseorang dengan peristiwa besar. Kadang Allah hanya menggerakkan hati sedikit saja, sebuah rasa yang membuat kita berhenti sejenak sebelum melangkah lebih jauh. Hati seorang mukmin seringkali menjadi tempat yang sangat peka terhadap kebenaran. Nabi Muhammad pernah memberikan petunjuk yang sangat dalam tentang hal ini. Beliau menjelaskan bahwa kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati merasa tenang, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat hati merasa gelisah, meskipun banyak orang mengatakan bahwa itu tidak masalah. Petunjuk ini mengingatkan kita bahwa hati yang masih hidup sering bisa merasakan sesuatu lebih dulu sebelum akal benar-benar memahaminya. Kadang kita sudah merasakan keganjilan sejak awal, bahkan sebelum masalah itu benar-benar terlihat di depan mata. Namun dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering melakukan kesalahan yang sama. Kita mengabaikan perasaan itu. Kita berkata bahwa semua orang juga melakukannya. Kita mencoba menutup suara hati dengan berbagai alasan. Akhirnya, kita tetap melangkah masuk ke dalam situasi yang sejak awal sudah membuat hati tidak tenang. Beberapa waktu kemudian, perlahan-lahan, kenyataan mulai terbuka. Hal-hal yang dulu terasa samar mulai terlihat jelas. Masalah yang sebelumnya tidak terlihat mulai muncul ke permukaan. Dan pada saat itu, banyak orang mengucapkan kalimat yang sama dengan suara pelan. Aku sebenarnya sudah merasa ada yang tidak beres sejak awal. Kalimat itu terasa sederhana, tetapi di dalamnya ada kesadaran yang sangat dalam bahwa sebenarnya Allah sudah memberi tanda sejak awal. Hanya saja kita memilih untuk tidak mendengarkannya. Namun,
Ada juga orang yang memilih jalan yang berbeda. Ketika hatinya tidak tenang, ia memilih berhenti. Ia menunda keputusan itu meskipun banyak orang tidak mengerti alasannya. Ia menjauh dari kesempatan yang terlihat sangat baik di mata orang lain. Mungkin pada saat itu orang-orang di sekitarnya merasa keputusannya aneh. Mereka mungkin mengatakan bahwa ia terlalu ragu atau terlalu berhati-hati. Namun beberapa waktu kemudian, kebenaran mulai terlihat. Masalah yang dulu tersembunyi mulai terbuka satu persatu. Di titik itu orang tersebut baru menyadari sesuatu yang membuat hatinya sangat tenang, bahwa kegelisahan kecil yang dulu ia rasakan mungkin adalah cara Allah menjaganya. Allah tidak menghentikannya dengan kejadian besar. Allah hanya menitipkan satu rasa kecil di dalam hatinya agar ia berhenti sejenak. Karena itulah, tidak semua isyarat dari Allah datang dalam bentuk peringatan yang keras. Kadang tanda itu hanya berupa ketidaknyamanan kecil yang membuat kita berpikir lebih dalam sebelum melangkah. Dan jika kamu pernah merasakan kegelisahan seperti itu di dalam hatimu, mungkin itu bukan sekadar perasaan biasa. Bisa jadi itu adalah isyarat lembut dari Allah yang sedang menjaga langkah hambanya. Namun, ada satu bentuk isyarat lain yang sering muncul dalam kehidupan manusia. Bukan ketika kita sedang mengambil keputusan, dan bukan juga ketika kita sedang mengejar sesuatu. Isyarat itu justru datang ketika hidup terasa sangat sunyi dan hati merasa sendirian. Di saat itulah seringkali seseorang mulai melakukan sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Ia mulai berbicara kepada Allah. Dalam perjalanan hidup, ada fase yang sering datang tanpa kita rencanakan. Fase ketika hidup terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan berarti kita benar-benar tidak memiliki siapa-siapa. Mungkin di sekitar kita masih ada keluarga, teman, dan orang-orang yang kita temui setiap hari. Aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Namun, di dalam hati ada ruang yang terasa kosong. Perasaan itu kadang sulit dijelaskan. Dari luar, hidup terlihat normal. Kita masih bekerja, masih berbicara dengan orang lain, masih menjalani rutinitas seperti biasanya. Tetapi di dalam hati ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada kegelisahan yang tidak selalu bisa kita ceritakan kepada siapapun. Kadang kita mencoba mengabaikannya. Kita mengatakan kepada diri sendiri bahwa ini hanya rasa lelah. Kita berpikir, mungkin kita hanya membutuhkan istirahat atau suasana baru. Namun semakin lama kita mulai menyadari bahwa perasaan itu tidak sepenuhnya hilang. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelelahan biasa. Ada banyak hal yang mungkin sedang kita pikirkan. Kekhawatiran tentang masa depan, luka dari masa lalu, atau perasaan yang selama ini kita simpan sendiri tanpa pernah benar-benar mengungkapkannya kepada orang lain. Bukan karena tidak ada yang peduli, tetapi karena ada beberapa hal yang memang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di saat seperti itulah hidup sering terasa sangat sepi. Kita berada di tengah banyak orang, tetapi hati tetap merasa sendirian. Namun justru dalam fase seperti itu, sesuatu yang berbeda mulai terjadi tanpa kita sadari. Perlahan-lahan, kita mulai berbicara kepada Allah lebih sering. Kadang ketika sedang sendirian, kadang ketika berjalan, kadang hanya dalam hati tanpa suara. Kita mulai mengatakan hal-hal yang mungkin tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Kalimatnya sering sangat sederhana, tidak panjang, dan tidak selalu tersusun rapi. Kadang hanya sebuah kalimat pendek yang keluar dari hati yang sedang lelah. Ya Allah, aku tidak tahu harus bagaimana. Kalimat itu mungkin terdengar biasa, namun ketika keluar dari hati yang sedang rapuh, maknanya terasa sangat dalam. Karena pada saat itu kita benar-benar berbicara dengan kejujuran yang paling sederhana. Hal yang menarik adalah, setelah kita mengucapkan hal itu kepada Allah, hati terasa sedikit lebih ringan. Masalah mungkin belum selesai, situasi mungkin belum berubah, tetapi ada ketenangan kecil yang mulai terasa di dalam dada. Seolah ada sesuatu yang mengingatkan kita bahwa kita tidak benar-benar sendirian. Ada tempat untuk kembali, ada tempat untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Dalam banyak kisah kehidupan para ulama dan orang-orang yang dekat dengan Allah, momen kedekatan dengan Allah sering muncul justru ketika hati sedang rapuh. Ketika seseorang tidak lagi merasa kuat dengan dirinya sendiri, ketika ia tidak lagi bisa mengandalkan siapapun selain Allah. Dalam tradisi tasawuf, ada sebuah nasihat yang sangat dalam dari seorang ulama besar bernama Ibnu Athaillah. Beliau pernah mengatakan bahwa jangan heran jika kesedihan datang dalam hidupmu, karena seringkali kesedihan itulah yang membuka pintu kedekatan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jika dipikirkan dengan tenang,
Kalimat itu memiliki makna yang sangat luas. Selama hidup terasa mudah, manusia sering merasa cukup dengan dirinya sendiri. Kita sibuk dengan rencana kita, sibuk mengejar tujuan kita, sibuk dengan berbagai urusan dunia. Namun ketika hidup terasa sunyi, ketika tidak ada lagi tempat yang benar-benar bisa kita jadikan sandaran, disitulah hati manusia mulai kembali mencari Allah dengan lebih jujur. Ada malam-malam tertentu yang mungkin pernah kamu alami. Malam ketika pikiran terasa penuh, hati terasa berat, dunia seakan berjalan sangat lambat. Di saat seperti itu tanpa sadar kamu mulai berbicara kepada Allah. Bukan karena kamu hafal doa yang panjang, tetapi karena hatimu benar-benar ingin didengar. Dan justru pada momen seperti itu, hubungan antara seorang hamba dan Allah terasa sangat dekat. Kesunyian yang dulu terasa menakutkan, perlahan berubah menjadi ruang yang tenang. Ruang di mana seseorang bisa berbicara dengan Allah tanpa harus terlihat kuat, tanpa harus menyembunyikan rasa sedihnya. Disitulah banyak orang mulai menyadari sesuatu yang sangat penting dalam hidup, bahwa kesunyian yang pernah mereka rasakan ternyata bukan untuk menjauhkan mereka dari Allah. Justru kesunyian itu menjadi jalan yang membawa mereka kembali lebih dekat kepadanya. Karena Allah kadang memanggil hambanya bukan dengan suara yang keras, tetapi dengan menghadirkan momen-momen sunyi yang membuat hati kembali mencarinya. Dan ketika seseorang mulai merasakan kedekatan itu, hidupnya perlahan berubah. Ia mulai melihat perjalanan hidup dengan cara yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa di balik banyak peristiwa kecil yang pernah terjadi, mungkin ada penjagaan Allah yang selama ini tidak ia sadari. Di titik itulah seseorang mulai memahami satu hal yang sangat menenangkan, bahwa dalam setiap langkah hidupnya, Allah tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Jika kita berhenti sejenak dan melihat kembali perjalanan hidup yang telah kita lalui, mungkin ada banyak peristiwa kecil yang dulu terasa biasa saja. Saat itu, kita tidak memikirkan maknanya terlalu dalam. Kita hanya menjalani hari demi hari seperti biasa. Namun ketika waktu sudah berlalu cukup jauh, kita mulai menyadari bahwa beberapa kejadian ternyata memiliki arti yang sangat besar dalam hidup kita. Ada rencana yang dulu hampir terjadi, tetapi tiba-tiba batal. Ada keputusan yang hampir kita ambil, tetapi entah mengapa kita menundanya. Ada tempat yang hampir kita datangi, tetapi pada detik terakhir kita tidak jadi pergi. Saat semua itu terjadi, kita mungkin merasa kecewa. Kita menganggapnya sebagai kegagalan kecil dalam rencana kita. Namun beberapa waktu kemudian, hidup memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Kita mulai mengetahui bahwa keputusan yang tidak jadi diambil itu ternyata bisa membawa kita pada masalah yang lebih besar. Tempat yang tidak jadi kita datangi ternyata menyimpan situasi yang tidak baik. Orang yang dulu hampir kita percayai ternyata mengecewakan banyak orang. Di momen seperti itu, sering muncul satu kalimat yang sangat sederhana di dalam hati. Aku hampir saja berada di sana. Kalimat itu terlihat sederhana, tetapi jika dipikirkan dengan tenang, rasanya sangat dalam. Karena kita mulai menyadari bahwa hidup kita bisa saja berjalan sangat berbeda jika satu detik kecil pada masa lalu tidak berubah. Banyak orang mulai memahami hal ini ketika mereka semakin dewasa. Mereka melihat kembali perjalanan hidup mereka dan menemukan pola yang sama. Ada banyak kejadian yang dulu terlihat seperti kebetulan, tetapi sekarang terasa seperti bentuk penjagaan dari Allah. Karena tidak semua pertolongan Allah datang dalam bentuk keajaiban besar yang terlihat jelas. Kadang pertolongan itu hadir dalam bentuk yang sangat sunyi. Sebuah rencana yang tiba-tiba batal, sebuah langkah yang tertunda, sebuah perasaan kecil yang membuat kita berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan. Kita sering tidak menyadari bahwa justru perubahan kecil itulah yang membuat arah hidup kita sedikit berbelok. Belokan kecil itu mungkin terlihat tidak penting pada saat itu, tetapi belokan kecil itu bisa menjauhkan kita dari masalah yang sangat besar di masa depan. Semakin seseorang merenungkan hal-hal seperti ini, biasanya hatinya menjadi lebih lembut. Ia mulai merasakan rasa syukur yang berbeda. Bukan hanya bersyukur atas keberhasilan yang terlihat jelas, tetapi juga bersyukur atas hal-hal buruk yang ternyata tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Masalah yang tidak jadi datang, kesalahan yang tidak jadi dilakukan, jalan yang tidak jadi ditempuh. Semua itu mungkin adalah bentuk penjagaan Allah yang bekerja dengan sangat tenang dalam kehidupan seorang hamba. Jika hari ini kamu mendengarkan kisah ini sampai di bagian akhir, mungkin ada satu atau dua peristiwa dalam hidupmu yang tiba-tiba kamu ingat kembali. Mungkin sebuah momen ketika sesuatu hampir saja terjadi, tetapi akhirnya tidak jadi. Mungkin
sebuah pesan yang berkali-kali muncul dalam hidupmu, atau mungkin sebuah masa sunyi yang justru membuatmu kembali berbicara dengan Allah. Jika kamu pernah merasakan salah satu dari semua itu, mungkin itu bukan sekadar kebetulan. Bisa jadi, itu adalah cara Allah menjaga hambanya dengan cara yang sangat lembut. Cara yang tidak selalu kita pahami pada saat itu, tetapi perlahan-lahan kita mengerti setelah waktu berjalan. Karena pada akhirnya hidup bukan hanya tentang apa yang kita rencanakan. Hidup juga tentang bagaimana Allah mengarahkan langkah kita dengan cara yang kadang tidak kita sadari. Jika kisah ini menyentuh hatimu, dukung channel Suluk Nurani dengan menekan tombol subscribe dan like agar lebih banyak orang bisa menemukan pengingat-pengingat lembut seperti ini. Kamu juga bisa menuliskan di kolom komentar sebuah kalimat sederhana. Aku pernah merasakan penjagaan Allah dalam hidupku. Mungkin cerita kecilmu bisa menguatkan hati orang lain yang sedang menonton dan sedang berusaha menemukan makna dalam perjalanan hidupnya. Semoga setiap cerita yang kita dengarkan di channel Suluk Nurani bisa menjadi pengingat yang menenangkan hati dan menambah keimanan kita kepada Allah. Mari kita tutup dengan doa yang sederhana. Ya Allah, lembutkanlah hati kami agar mampu melihat tanda-tanda penjagaan-Mu dalam hidup kami. Jika selama ini kami sering tidak menyadari kebaikan-Mu, maka bukakanlah hati kami agar lebih peka merasakannya. Jika ada di antara kami yang sedang lelah menjalani hidup, kuatkanlah hatinya dan berikan ketenangan di dalam jiwanya. Jika ada yang sedang membawa luka yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun, sembuhkanlah hatinya dengan rahmat-Mu. Jangan biarkan kami berjalan terlalu jauh tanpa kembali kepadamu, dan tuntunlah setiap langkah kami agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah selalu menjaga langkah hidup kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.